Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja, sehat terus. Jangan lupa minum air putih, kalau bisa minum air hangat, jangan minum air es terus ya kan. Perbanyak olahraga, gerak-gerak, naik turun tangga, kayak apa, kayak push up, kayak sit up dan lain-lain gitu ya. Jangan lupa makan buah dan sayur, jangan makan indomie terus, jangan makan makanan instan terus biar kalian sehat. Ngomong-ngomong nih ya, ini udah mulai memasuki hampir awal bulan. Yang namanya awal bulan tuh biasanya ada belanja bulanan, bayar listrik, bayar air, bayar telepon, bayar tagihan ya, kartu kredit dan sebagainya. Butuh banyak biaya, dan buat kalian nih aku saranin main Binomo. Jadi download Binomo sekarang untuk membantu kalian memenuhi kebutuhan tersebut. Mari kita main Binomo sekarang. Oke, saldo di akun real aku ada 8.343.000. Wah, ini ya angkanya cantik ya. Dan buat kalian yang masih mau ajaran ya, kue cek cupu, cek ajaran baru download ajaran dulu di sini nih, akun demo. Jadi nggak usah takut duitmu hilang, silahkan belajar di sini sepuasnya. Kalau kalian udah kendal, nyalinya udah ada, nggak mental tempe lagi, langsung pakai akun real, pakai duit asli. Cara ngisinya gimana? Kuning-kuning di sini, langsung dipejet. Tungguin dulu ya, ini pengisiannya, metodenya macam-macam. Nih pilihannya ada macam-macam kan, nih aku pakai negara Indonesia ya, iyalah, tapi bisa diganti, terserah kalian lagi ada di mana. Nih macam-macam, tinggal diklik salah satu, habis itu kalian ikutin langkah-langkah selanjutnya. Terus kalau mau ngambil itu gimana? Pencet di sini, saldo, penarikan, gerek mbok klik, langsung ikutin langkah-langkah selanjutnya, begitu doang. Dan tenang ya, itu bisa 24 jam kapan aja. Kue main bar subuh yo iso, kue narik saldo bar subuh yo iso, pokoknya 24 jam. Dan kita bisa lihat di sini loh, kombinasi warnanya ada merah, biru, kuning, hijau ya, abu-abu, jadi kayak redup-redup gimana, nyaman di mata. Pokoknya tampilannya tuh enak dilihat, nyaman ya, nggak setuju nggak? Kalau udah gini tuh jadi kita kalau mau main lama-lama tuh seneng gitu loh, ya kan? Kalau kalian tadi ngelihat ya, ngisi rekeningnya di sini, pok main gampang gitu loh, nggak bingung kira nyerempeti kayak uripmu. Kita langsung main aja. Investasinya tentuin dulu nih, aku pakai 1,4 tapi pilihannya di sini ada banyak. Paling gede 14 juta, paling cilik 14.000. Sakar memilih yang di, dan setelah itu kalian harus lihat grafik-grafik sebelumnya untuk menentukan ini akan naik atau akan turun, ben gue ora keblondro. Kalau sudah kalian pencet aja, sepertinya akan naik. Diomong ya kan, langsung masuk 2.464.000. dan sekarang saldo di akun real aku delok matamu celak ke 9.407.000. Nah, kalian udah lihat saldo akhir di akun real aku ya. Gimana, enak nggak? Kalian tinggal menentukan grafiknya akan naik akan turun dengan lihat grafik-grafik sebelumnya. Buat bayar listrik lumayan ya kan. Kalau lebih dari itu kena denda biasanya, sampai apal ya tuh aku. Dan jangan lupa cek description box karena banyak info menarik di situ. Jangan lupa download Binomo sekarang, main sekarang tak andani. Oke, aman semuanya, download sekarang ya. Kita langsung lanjut ke konten. Kita akan membahas konten yang tabu untuk diperbincangkan, jarang orang ngasih tahu, dan bahkan orang tuamu pun nggak ngasih tahu. Apa itu foreplay? Buat kalian yang tahu ya, sebelum kita lanjut untuk lebih panjang videonya, silahkan komen di bawah menurut kalian foreplay itu apa menurut kalian sebelum nonton video ini sampai akhir ya kan. Oke, kalau udah komen di bawah, sekarang waktunya aku yang mengkomunikasikan menurutku foreplay itu apa. Jadi foreplay kalau menurutku adalah hal yang dilakukan, kegiatan yang dilakukan sebelum penis itu masuk ke vagina. Jadi sebelum kalian ML itu kalian melakukan foreplay. Penting nggak sih foreplay itu? Tergantung. Kalau bahas hal-hal kayak gini tuh tergantung kalian. Sama halnya kayak nanyain, ih cewek ini cantik, menurutmu sama temanmu beda. Menurutmu itu cantik banget, tapi menurut temen ora biasa wae. Karena selera gitu kan. Tapi nih ya, rata-rata cewek itu lebih menyukai foreplay daripada laki-laki. Karena ya kalau di logika aja, cowok itu kan mungkin dirangsang sedikit langsung ngaceng, dan itu kelihatan gitu kan, langsung berdiri dan bisa masuk gitu. Ya kan, yang penting dia udah berdiri aja bisa masuk. Kalau masih lembek, melenyek kayak bubur gitu kan nggak bisa. Nah, sedangkan cewek kalau misalnya belum basah itu mau dimasukin model apa itu malah sakit gitu ya. Ya nggak sih? Ya nggak, para wanita menyadari hal itu nggak? Nah, di situ butuhnya kita foreplay.
Dan macam-macam foreplay itu banyak ya, nggak akan aku sebutin dan nggak akan aku praktekin apalagi tak jelasin gitu kan. Ojo kok mesti coli nek tak prakteknya pemenang tak jelasin ya macam-macam foreplay. Ada yang mulai dari nyentuh-nyentuh hal-hal atau bagian-bagian tubuh yang sensitif, dan bagian tubuh yang sensitif masing-masing orang itu kan berbeda. Itu makanya pentingnya komunikasi antar pasangan gitu kan. Mau kalian nggak lagi berhubungan, mau kalian lagi berhubungan juga, itu penting namanya komunikasi gitu. Kalau kalian lagi melakukan foreplay, biasanya cewek itu suka karena ya pertama itu tadi, karena cewek itu harus basah. Nah, kalau cowok itu kan enggak. Dan cewek itu suka foreplaynya agak lama, karena cewek itu biasanya tuh suka dirangsang-rangsang dulu, dipanas-panasin dulu sampai kering-keringnya tuh harus sebadan, harus sekujur tubuh biar dia puas, habis itu main gitu kan. Kalau cowok, apalagi kalau cowok yang gampang keluar gitu kan, begitu main ceweknya udah basah, main ceweknya masih enak, masih energik, masih staminanya masih istimewa gitu kan, masih bisa mungkin sambil push up, sambil sit up, sambil kayang masih bisa, tapi cowoknya udah aku memang tuh dan kayak gitu, atau justru bahkan udah kebobolan gitu kan. Mungkin kalau misalnya cowok bisa bilang 1 ronde, 2 ronde, 3 ronde, cewek itu dalam satu waktu tuh bisa disikat sekian ronde gitu loh, macam-macam. Karena cowok kalau misalnya udah keluar tuh udah kayak itu klimaksnya, ya enggak? Kalau cowok udah cerot sekali tuh klimaksnya, sedangkan cewek itu nggak bisa kayak cowok yang spermanya keluar itu berarti klimaksnya enggak. Karena cewek itu, cowok sekali keluar, cewek itu banyak keluarnya. Dan banyak cerita gitu ya, cewek-cewek nih ya foreplaynya tuh macam-macam. Ada yang mulai dicium-cium dulu di bagian-bagian sensitif, mungkin leher, mungkin telinga, mungkin rambut, mungkin jempol kaki, ya telapaan, sing ono kapalin, macam-macam gitu loh. Nggak bisa menyamaratakan cewek ini dan cewek yang lain itu foreplaynya sukanya tuh sama, nggak bisa. Dan banyak cewek juga yang udah nyaman di foreplay, pas mau dimasukin nggak mau, pas mau dimasukin udahan, minta udahan, enggak, aku udah nggak pengen, kayak dia terlalu menikmati foreplay itu tadi. Dan sedangkan cowok itu kadang suka nggak tahan gitu ya. Cowok itu bawaannya ya kalau udah ngaceng itu rasanya pengen masukin terus ganti gaya apa segala macam, besok kelar gitu kan. Sedangkan cewek tuh nggak bisa kayak gitu. Jadi itulah pentingnya komunikasi gitu kan. Kalian bisa kayak kompromi, oke, kita foreplaynya sekian menit, caranya kayak gini aja, habis itu kita main. Jadi kedua belah pihak saling memuaskan. Dan yang namanya foreplay itu kalau bisa ya dihimbau ya untuk kalian itu udah dalam keadaan halal gitu ya, suami istri, bukan masih pacaran. Dan menurutku ya, anak-anak muda sekarang yang masih pacaran dan melakukan seks pranikah rata-rata nggak tahu foreplay itu gimana. Menurut dia adalah nyewa hotel, jebret, masuk kamar, main, kelar. Nggak ada yang namanya foreplay, nggak ada yang namanya gitu-gitu tuh nggak paham gitu ya anak muda zaman sekarang. Ini cuma main aja, main, keluar, udah ya, nggak teredukasi apapun. Jadi himbauan buat kalian kalau mau ngerasain ini, ya nikah dulu aja biar halal, biar aman gitu melakukannya, ngerti nggak? Baiklah, ngomong-ngomong soal foreplay ini tadi ya, buat kalian cewek-cewek ya, hati-hati. Yang namanya foreplay itu bukan cuman area sentuh-menyentuh, jilat-menjilat, cium-mencium, ngemut-mengemut ya, tapi dengan ngelus-ngelus rambut, dengan kata-kata yang indah, dengan kata-kata yang arah-arah seksual, atau justru dengan memuji kayak, kamu cantik hari ini, pakaianmu bagus hari ini. Itu termasuk ke foreplay, cuman kalian mungkin nggak tahu karena kalian di sini utak-muki seks boy gitu kan. Jadi hati-hati buat cewek-cewek, dan buat cewek-cewek juga nih ya. Ada cowok yang melakukan itu tuh bukan untuk terus main, ngerti nggak? Karena ya udah sebatas memuji, tapi kalian tuh udah kemecer, udah becek sendiri, udah pikirannya kemana-mana. Nah disitulah nilai kalian murah, tahu? Disitulah kalian bisa dicap murah. Niatnya cowoknya nggak ngapa-ngapain, tapi kaliannya yang kegatelan. Dan buat cowok-cowok, cewek-cewek itu suka foreplay itu tadi, suka yang pelan-pelan, suka yang malu-malu kucing kayak gitu. Dan lakukan foreplay itu sama pasangan kalian yang sudah pasti, ngerti nggak? Emang udah tetep pasti kalian sama itu. Jangan terus lagi baru pacaran tergombali oleh kata-katanya yang manis, terus kalian melakukan hal itu nggak teredukasi dengan baik, akhirnya meteng. Dan rata-rata kalau udah meteng gitu ya, MBA itu tadi, biasanya yang kena imbasnya itu yang cewek. Banyak cerita tentang cowoknya minggat, cowoknya nggak mau tanggung jawab, cowoknya masrahin tanggung jawab itu ke ceweknya, dan akhirnya cowoknya minggat, ceweknya harus ngopeni, entah itu lanjut mau di openi sampai dia lahir atau justru malah digugurin. Karena banyak cerita juga ke aku tentang cewek menggugurkan sendiri karena cowoknya nggak mengakui itu anaknya ya. Jadi hati-hati buat kalian, himbauan buat kalian ya, jangan melakukan seks pranikah kalau kalian nggak mau menanggung akibat yang serius.
Jadi segitu aja video kali ini. Don't forget to like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa cek description box di bawah sekarang juga karena ada info menarik di situ. See you in the next video. Bye.